Baik, kali ini kita akan mengadakan sosialisasi mengenai perubahan paradigma budaya positif. Baik, tanpa mengulur-ulur waktu, kita akan langsung saja masuk dalam sesi sosialisasi yang akan dipaparkan oleh Ibu Siti Nurhaliza. Kepada beliau, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan mengenai perubahan paradigma budaya positif yang ada di lingkungan SMA 1. Silakan Bapak Ibu, ini nanti kita akan melakukan suatu ice breaking ya. Kita seperti ini. Ini namanya adalah apa ini? Tangan ya, bisa kita lihat di sini. Ada sebuah kepalan tangan. Kalau ini tanpa adanya isi, tentunya bagaimana rasanya? Rasanya gimana? Mudah. Mudah ya? Ringan. Ringan kan? Ya, ringan. Rasa ringan. Tapi kalau misalnya adanya apa ini? Benda yang ada di kepala tangan kita pasti akan terasa berat dan adanya ganjalan pada lingkaran kepala tangan kita. Ibaratnya seperti budaya positif. Lingkarannya seperti ini. Paham nggak Bapak Ibu? Paham. Misalnya gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, berkaitan dengan budaya positif. Bisa kita lihat ini ya. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Sobeklah secara kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Berarti ini namanya apa? Ada benda di sini. Kita dengan memejamkan apa? Mata. Dari pemejaman mata pasti kita punya angan-angan ya, punya pemikiran yang berbeda-beda di setiap individu. Apalagi Bapak Ibu guru dan siapa? Murid terutama. Mereka punya apa ini? Angan-angan, gambaran. Seandainya kalau saya memejamkan mata, pasti saya akan merasakan sesuatu yang saya harapkan, yang saya inginkan untuk kedepannya. Gitu Bang G? G. Betul itu kan? Iya. Contohnya, misalnya apa Pak? Dengan punya impian apa? Misalnya kalau Anda memejamkan mata, ingin menjadi orang sukses. Saya sih guru. Guru. Pejamkan mata, pasti kan punya harapan, punya cita-cita. Kalau saya, karena saya seorang guru, saya ingin menjadikan anak saya, para murid saya itu memiliki karakter yang lebih paham ini? Jadi kalau kita memegang ini tuh pasti kalau dalam benda pegangannya itu nanti akan muncul sesuatu yang mengganjal. Nah, kita kui. Seperti itu kan? Kita punya angan-angan, tapi kalau ada ganjalan di dalam benak kita, pasti akan merasakan hal yang sama seperti kepalan tangan kita. Ya, lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol itu ada berapa ilusi yang nanti kita ketahui. Guru mengontrol murid yang pertama. Maksudnya apa itu? Guru mengontrol murid. Berarti guru itu sebagai pelayan. Pelayan di sini bukan kemarin saya mengatakan pada saat sosialisasi yang sebelumnya ini ya, menghambakan murid dalam artian ada yang mengatakan, loh kita kan sebagai seorang manusia yang berhak menghambakan itu adalah siapa? Tuhan kita. Bukan seperti itu. Menghambakan di sini adalah kita sebagai seorang pelayan, khususnya bagi murid kita. Contohnya apa? Pembentukan karakter pada peserta didik. Panjenengan sedaya adalah seorang guru. Tugas utamanya adalah membentuk karakter.
biar anak itu nanti adanya perubahan. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik juga sama ini ya. Mengkritisi itu bukan ibaratnya menjatuhkan. Nah, menjatuhkan seseorang, tapi malah justru memberikan sebuah apa? Motivasi. Contohnya dalam lingkungan sekolahan, kita nanti akan dijumpai dengan supervisi. Itu bukan menjatuhkan kita, tapi malah justru meningkatkan apa? Kuantitas dan kualitas sebagai seorang guru. Oh, ternyata Bapak Budi sudah bagus dalam mengajar. Hanya tinggal polesannya saja. Dalam berkomunikasinya itu harus dikembangkan lagi biar anak itu nanti adanya apa? Keaktifan dalam mengikuti pelajaran. Itu namanya adalah apa tadi? Kritikan, ya, bukan menjatuhkan tapi memberikan sebuah motivasi ke arah yang lebih baik. Terus yang kedua adalah semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jelas ya, sangat bermanfaat tadi adanya pembentukan adalah karakter dan juga motivasi kepada guru terutama. Terus selanjutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya gimana? Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan? Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bisa? Saya tahu. Mungkin ya karena kita apa namanya lebih tua dari mereka gitu kan, kita jadi lebih bisa membimbing, bisa mengasih nasihat atau apa. Jadi kalau murid melakukan kesalahan atau apa, kita bisa memaksa mereka untuk melakukan hal yang lebih baik itu. Iya, bagus, betul ya nih, Bapak Ibu nih, betul. Misalnya apa? Panjenengan kan kok melihat ada anak duduk di teras, khususnya perempuan ini ya, kemudian duduknya tidak sesuai. Misalnya kok sampai apa ini? Nah, tenteng ini ya, kelihatan sesuatu yang tidak harus dilihatkan, itu bisa. Jenenge pendewasaan dalam disiplin apa? Beri. Angge Bapak Ibu nggih. Lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Itu ada stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon berarti apa ini? Ada yang tahu? Stimulus respon Pak Budi? Bisa diberi contoh ini ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya gimana ini? Saya tunjukkan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus responnya. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Paham? Dipahami? Misalnya apa? Ini kalau stimulus respon itu kayak tanggapan seseorang terhadap masalah yang sedang dihadapi. Jadi kayak misalnya antara saya dan Mbak Budi punya masalah yang berbeda nih. Kemudian dari sudut pandang kita dalam menanggapi respon itu agar masalah apa yang kita pikirkan itu setidaknya secara terhadap penanganan dari masalah tersebut. Iya. Berarti intinya itu hanya lingkupnya secara individual. Kalau teori kontrolnya itu secara menyeluruh. Ini Pak Ibu nggih. Ini nggak usah diterangkan secara keseluruhan. Kita lanjut saja yang selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran
membudayakan ini nilai-nilai yang kita hargai. Nilai yang kita hargai itu misalnya apa? Nilai yang kita hargai ini yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Maka itu kan kita sudah paham nih ya. Apalagi kita sudah masuk namanya ke kurikulum merdeka. Apa saja Bapak Ibu tentang nilai-nilai dalam sebuah profil pelajar Pancasila? Belum ada yang tahu? Profil pelajar Pancasila. Terus Bineka global, makmunya, mandiri, bertanggung jawab, dan kreatif. Dan bergotong royong. Itu karakter dalam sebuah profil pelajar Pancasila, ya. Tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudahkah diterapkan dalam sekolah SMA Negeri 1 Blora? Sudah. Misalnya apa? Melakukan sholat jamaah secara bersama-sama. Kemudian apa lagi selain itu? Kemarin kita sudah melakukan kegiatan Maulid Nabi, kemudian mendatangkan dari pihak orang luar ini ya, yaitu Bapak Kiai. Itu kan sudah dalam pembentukan iman dan takwa. Kemudian yang kedua adalah ya, berkebinekaan global. Maksudnya bagaimana? Kita tidak boleh membedakan antara satu siswa ini dengan siswa lain. Tidak ini masalah ras. Ini semua itu sama. Ya, meskipun memiliki karakter yang berbeda-beda, tapi tujuan dan arahannya adalah sama. Itu namanya kebinekaan global ini ya. Nah, ini ya. Terus yang selanjutnya adalah apa? Mandiri. Mandiri maksudnya gimana? Siswa itu lebih mandiri dalam mengerjakan sesuatu, tidak bergantung kepada orang lain. Misalnya dalam hal belajar, siswa tidak perlu menunggu gurunya untuk menjelaskan sebuah dari materi gitu. Tapi mereka lebih aktif mencari materi sendiri gitu. Kemudian kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan kepada gurunya. Iya, bagus ya, betul ya. Maksudnya di sini adalah apa? Tidak seperti misalnya kita itu sebagai siswa jangan 3D plus P, datang, duduk, diam, terus pulang. Kan tidak adanya kemandirian, tidak adanya apa? Tadi bernalar kritis, berkreasi. Tujuan sekolah itu adalah apa? Tadi selain mengarahkan, selain kita sebagai seorang pelayan, ya, tanggung jawab kita adalah apa? Mengarahkan, memberikan motivasi, ya, kemudian menjadikan anak itu mandiri, tidak bergantung orang lain. Ya meskipun kita membutuhkan orang lain, dalam artian itu kita harus tadi mandiri, berkreasi, betul ini ya. Selanjutnya adalah gimana saja ini ya, teori motivasi. Apa itu teori motivasi? Cara-cara kita sebagai guru untuk memberi motivasi kepada siswa dalam hal belajar serta memikirkan masa depan, seperti itu Bu. Iya. Cara-caranya ada beberapa mungkin untuk ngasih motivasi ke siswa. Betul ini ya, berarti teori motivasi perilaku manusia itu yang pertama adalah ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kalau dalam ranahnya kurikulum merdeka itu memang sekarang sudah tidak diperbolehkan seorang guru menghukum anak. Karena kita berpusatnya pada siapa? Peserta didik. Nah, dia menggunakan apa kalau dulu? Anak kalau tidak, maksudnya terlambat dengan cara juga apa ini? Anak tidak memperhatikan guru, langsung menghapus langsung apa? Nah, sekarang tidak diperbolehkan
sudah dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah yang sudah ada berkaitan dengan pembinaan, pembiasaan budaya positif yang nanti harus diterapkan oleh siswa. Tapi dengan cara hukuman. Kita dengan nada yang keras, ya dengan kata-kata yang tidak sesuai itu sebenarnya tidak boleh. Yang memang kalau kita lihat di SMK Samudoro perlu ekstra yang keras ini ya. Dilihat dari lingkungannya, kalau mengatakan tidak dihukum nanti malah justru tambah merajalela. Contohnya keterlambatan anak yang sudah kita terapkan, yaitu dengan cara anak terlambat harus dipulangkan. Dengan cara seperti itu ternyata sudah adanya perubahan yang sangat signifikan. Sekarang mulai anak sudah ada yang terlambat, meskipun secara aturan itu tidak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terus selanjutnya adalah yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Maksudnya gimana? Pak, ini maksudnya mungkin dari segi mereka dalam semangat belajar dan mengembangkan diri. Jadi kalau ini adalah bagian dari bentuk apresiasi kita kepada seorang siswa untuk mereka lebih percaya diri, lebih berani lagi dalam mengembangkan diri, dalam menunjukkan potensinya. Misalnya gimana? Di dalam sebuah kelas ya, kan ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berarti intinya sudah adanya kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Bagaimana cara memberikan motivasinya? Tidak harus adanya berupa imbalan. Misalnya, nanti kalau kamu nilainya bagus, saya beri bintang 5. Jadi seperti itu. Dengan cara apa? Misalnya, memuji, bagus, luar biasa. Dengan cara pintar kalian. Nah itu kan sudah adanya tingkatan apa? Daya anak dalam hal yang positif, tidak harus apa ya, memberikan sebuah imbalan dalam bentuk apa tadi? Memberikan seperti kayak apa? Apresiasi berupa bintang 5 lah, nanti dikasih imbalan hadiah apalah, itulah sebenarnya tidak boleh, malah justru nanti membunuh karakter siswa. Oh, aku pintar berarti aku oleh imbalan. Itu nanti manage anak itu nanti akan terbiasa hal yang buruk. Tapi dengan cara lain memberikan luar biasa kalian, sangat pintar kalian, itu akan malah justru anak akan lebih namanya lebih maju. Ya? Terus selanjutnya yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Maksudnya gimana? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Maksudnya di sini berarti mengharapkan apa? Percaya dengan kemampuannya. Iya. Berarti istilahnya apa Pak? Kayak kita itu sudah adanya apa sebenarnya itu? Kayak pendirian kuat ya. Pendirian kuat. Sehingga tidak loyo, saya punya gambaran bahwa saya mampu. Ya, meskipun kita tidak adanya tadi kembali ke nomor 2, adanya imbalan. Tapi sudah sesuai dengan kemampuan kita. Ini loh, saya mampu bukan karena imbalan. Saya bisa bukan karena imbalan. Saya pintar bukan karena imbalan. Seperti itu. Anu Bapak Ibu ya. Lanjut. Ini melihat di pandangan semua ini ya. Siapa ini? Siapa? Ya, saya juga tahu. Ada yang bisa menjelaskan beliau siapa, kemudian ranahnya apa? Ini seorang Tokoh pendidikan. Pak Budi dijelaskan harus tahu panjenengan
Soro ini ya, Ara ini ya, sebagai pendiri Taman Siswa. Beliau itu menerapkan kita sebagai seorang pendidik ya, menggambarkan seperti bulir padi. Semakin lama semakin merunduk, semakin berisi dan semakin menguning dan buahnya juga sangat bagus. Nah, itu menggambarkan seperti itu. Berarti kita memberikan sebuah harapan ya, kemudian pendidikan, motivasi ataupun yang lainnya, ibaratnya seperti bulir padi. Ya, semakin lama semakin buruk, bukan malah justru jatuh tidak, tapi makin apa? Berisi. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Eksplorasi konsep hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah ini ya, tadi sudah saya terangkan ini ya. Hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Apa itu maksudnya? Mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menghilangkan motivasi siswa untuk belajar di pelajaran tersebut. Misalnya karena nggak bisa bahasa Inggris contohnya, dikasih hukuman, kamu nggak bisa bahasa Inggris, dikasih hukuman, malah mereka itu motivasi mereka itu malah semakin menurun. Gara-gara hukuman tersebut. Biasanya anak itu cenderungnya kayak belum bahasa Inggris, terus kalau ngomong dengan gurunya pun sudah merasa malas ya. Iya. Apa mau naik pelajaran ini? Pasti tentunya mereka cenderungnya ke ranahnya adalah gurunya dulu. Nek suruh gurunya malas, ya nanti seterusnya nggak akan merasa malas. Bagaimana caranya mensiasati itu? Tadi kita jangan sering memberikan apa? Hukuman kepada peserta didik. Misalnya kok telat 1 menit, 2 menit, 5 menit, dan Tuhan kamu tidak boleh ikut pelajaran saya. Itu akan membangun karakternya. Kemudian, ya kamu masuk, nama terlambat, silakan berdiri di sini, kurang lebih 5 jam atau 2 jam. Nanti anak akan apa ini? Kenapa? Teringat di memori. Teringat memorinya. Aku wingi dihukum oleh Pak Izan ya, gara-gara aku telat sampai sekaliku bengkak mau semaput bahkan berkeringat seperti saya ini ya. Nah, karena berdiri, nah itu akan teringat memorinya, malah justru membentuk apa? Karakter, membunuh karakter anak nanti akan benci kepada guru tersebut. Namanya jangan sekali-kali guru itu menghukum anak. Ya memang zaman dulu itu pasti ada hukuman yang keras. Zamannya saya itu, kalau jam matematika bocah kayak orang peng langsung dibalai loh. Dia penghapusnya ambil kayu. Yang saya ini kan pakainya apa? Oh, plastik. Pasti kan lebih ringan ya. Dulu pakai kayu Budi ya, zamannya kita. Apapun yang ada di depannya, kalau bocah ribut, langsung dilempar. Itu kalau zaman dulu. Sekarang sudah ada perubahan. Kita langsung menuju tadi pedoman yang harus diterapkan oleh guru, filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Kenapa ini Bapak itu? Tadi sebelum kita restitusi, pedoman filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Ada 3. Anda harus tahu, Anda seorang guru. Ya, pedoman filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ada 3. Ya, ing ngarsa sung tulojo, ing madya maling ngarsa, kemudian yang ketiga tuturi.
menurut filosofi Ki Hajar Dewantara yang bisa dijadikan contoh kepada peserta didik? Udah. Kalau belum misalnya apa? Kan ada itu ya, dulu yang sewu, kita kan sebagai seorang muslim kan memang wajibnya pakai kerudung. Kalau zaman sekarang kalau nggak pakai kerudung itu bukan orang muslim ya, sudah bisa kita ketahui ini ya. Iya. Meskipun kok kita dari kalangan orang non muslim misalnya ya, tetap harus berpakaian yang sopan, yang rapi. Jangan berpakaian gimana ini? Di atas. Terus yang selanjutnya adalah apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu ada segitiga restitusi ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif, kemudian yang nanti akan menuju ke tujuan yang mulia, itu nanti siapa yang akan mendampinginya selain guru? Siapa? Orang tua kan. Orang tua peserta didik. Ciri-cirinya ada berapa itu Bapak Ibu? Ada 9. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Dan tadi saya katakan adanya keyakinan kelas. Misalnya kalau ada salah satu anak ini ya yang terjadi perselisihan, si Dendra anaknya pintar, kemudian Rizky dia pintar tapi dia adalah malas ini ya, kemudian selalu mencolek pekerjaan Dendra. Dendra merasa apa ini? Kesal, kemudian dia melakukan apa ini? Kemarahannya. Nah itu maksudnya pada apa ini? Memperbaiki hubungan. Berarti kita sebagai seorang pelajar itu harus saling menghormati antara teman. Berusaha mandiri, berusaha sendiri. Buat tugas harus sendiri. Jangan tergantung dari orang lain. Seperti ada guru juga harus mandiri. Bagaimana caranya? Belajar. Biar kita tidak menggantungkan teman kita. Saya tuh nggak tahu bagaimana caranya kok membuat misalnya seperti Canva ini Bapak Ibu ya. Ada yang belum tahu cara membuat Canva seperti ini? Ada enggak? Ini kan PowerPoint ya dalam bentuk Canva ini ya, presentasi ada enggak yang bisa membuat? Ada. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Belajar bareng-bareng. Biar kita nanti kedepannya bisa membuat seperti ini. Panjenengan bisa semua ya? Bisa ya? Canva dalam Kemendikbud kan banyak sekali ini ya variasinya. Kalau ini dalam bentuk presentasi. Terus yang selanjutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tindakan ini ya. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan mau. Pembentukan karakter tapi bukan dalam bentuk hukuman. Terus fokus pada ini. Solusi, memberikan solusi, bukan malah justru menjatuhkan ya. Sekolah sini ya permasalahannya luar biasa begini. Ada peserta didik yang orang tuanya tidak terima, menganggap anaknya itu benar, padahal di masyarakat sudah dicap anak yang tidak baik, tapi tidak ada tindakan dari pihak orang tua dari pihak sekolah dan tindakannya memberikan arahan biar anak itu adanya perubahan, tapi tidak adanya keselarasan antara orang tua dan pihak sekolah. Karena tadi apa ganjalannya pada orang tuanya. Bagaimana caranya? Ya tadi adanya pembiasaan, memberikan sosialisasi kepada wali murid, mendatangkan wali murid untuk diadakannya sosialisasi tentang apa ini? Perilaku budaya positif
yang memang harus diterapkan dalam pihak sekolahan, tidak hanya gurunya saja, tidak hanya peserta didiknya saja, tapi dari pihak orang tua. Lanjut ini kontrol. Ini pernyataan. Saya kecewa dengan kamu. Ini namanya apa ini? Siapa yang mengatakan saya kecewa dengan kamu? Siswa ini ya, atau guru ini. Tapi kalau saya kan guru ini ya berarti ya, pembuat orang merasa bersalah. Siapa yang bersalah? Murid, siswa. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini namanya berupa apa? Hukuman. Menjatuhkan karakter anak. Terus kamu bersalah, kamu tidak benar. Ini namanya adalah apa? Pembunuhan karakter. Terus ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini namanya adalah apa? Hukuman. Dirangkul. Rangkul di sini bukan kita nanti merangkul seperti tidak, tapi dengan cara memberikan apa? Motivasi. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini namanya adalah pemantau. Tapi tidak harus, karena nanti akan kebiasaan. Dia akan terprogram. Jadi api, mesti aku dapat apa? Bintang penghargaan. Itu nanti akan kebiasaan yang buruk. Makanya jangan sering. Boleh tapi jangan sering. Kalau motivasi wajib. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu namanya adalah manajer. Siapa yang melakukan? Guru kepada siswa. Adanya penyelesaian dengan menggunakan kata-kata yang bijak. Kata yang bijak bagaimana Bapak Ibu? Misalnya apa kata yang bijak yang sering kita terapkan di kelas? Ini perlu saya catatan ini ya Bu ya, biar akan jenengan sedaya nanti di kelas itu nanti adanya kerjasama dengan siswa, itu adanya keyakinan kelas berupa kesepakatan kelas. Jadi panjenengan sebelum memulai kegiatan belajar mengajar itu terlebih dahulu memberikan kesepakatan pada siswa. Tolong ya mana? Nah, keyakinan. Nanti kalau pada jam positif, satu jangan ribut, jangan menggunakan HP kalau saya tidak memperbolehkan. Kalau memperbolehkan baru kalian menggunakan HP. Masuk. Menurut saya untuk sekarang tidak boleh menggunakan kata yang kata negatif. Ya. Jangan dilarang. Terus Itu sudah tidak diperbolehkan diperbolehkan. ya. Betul bagus ya. Maksudnya di sini berarti tidak boleh menggunakan HP pada saat jam pelajaran kecuali guru menyuruh. Terus pada saat KBM saya, misalnya ini ya, jamnya harus tepat waktu. Minimal berapa menit kalau kalian terlambat, misalnya kalau 5 menit boleh kalian masuk. Itu namanya adalah kesepakatan bersama, keyakinan kelas, keyakinan kelas, ya, yang harus diterapkan oleh siapa? Siswa dan juga guru. Paham nih Bapak Ibu nggih? Ya. Dari sini ada pertanyaan? Ini langsung saja ya, biar cepat. Ada enggak Pak Ibu? Yang lain, monggo. Yang lain monggo. Ini ada sisi validasi tindakan yang salah. Boleh ada pertanyaan Pak Ibu? Atau memberikan masukan kepada saya, misalnya berkaitan dengan tadi, misalnya keyakinan kelas ya, yang berupa kesepakatan kelas ataupun budaya positif yang lain yang bisa menjadikan SMA 1 Blora itu lebih maju. Ada Bapak Ibu? Pertama,
terkait dengan kesepakatan kelas ini dalam kurikulum merdeka Ya. itu tidak boleh digunakan lagi, tetapi diganti dengan keyakinan kelas. Nah, di dalam pembuatan keyakinan kelas ini harus menggunakan kata-kata yang bijak, positif lah, artinya positif. Nah, sebagai contoh, penggunaan kata dilarang itu tidak diperbolehkan. Nah, dilarang itu tidak diperbolehkan. Misalnya dilarang menggunakan HP selama pembelajaran kecuali guru menyuruh. Nah, itu kalimat itu kalau di dalam kurikulum merdeka, di dalam pembuatan keyakinan kelas itu sudah tidak diperbolehkan, harus dirubah dengan HP dimatikan selama jam pembelajaran. Nah, jadi kesannya kalau dilarang itu tidak boleh. Ya. Terus masih banyak lagi, itu penggunaan kata-kata dilarang, jangan itu sudah tidak diperbolehkan. Berarti intinya adalah kita tadi dari tadi yang adanya kesepakatan diubah dengan pembentukan konteks kalimat ya, berupa keyakinan kelas. Nah, itu ya. Keyakinan kelas tadi antara guru dengan siswa yang harus dipatuhi, tapi dalam hal yang tanda kutip hal yang positif. Paham ya Bapak Ibu ya? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut. Lanjut saja deh. Langsung saja, ini ada sisi 2 validasi tindakan yang salah. Ini setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu apa sih Bapak Ibu? Kebutuhan dasar? Manusia kan punya kebutuhan dasar ya, sandang, papan, pangan, itu termasuknya ya. Itu namanya kebutuhan dasar. Kalau dalam ranahnya pendidikan, kebutuhan dasarnya adalah apa? Siswa mendapatkan pelayanan yang maksimal. Selain mendapatkan apa ini? Ilmu yang diberikan oleh guru, tapi mendapatkan pelayanan yang maksimal. Ya, lanjut ya. Nah, ini langsung saja. Kalimat restitusi itu ada. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu namanya tadi yang disampaikan oleh Bapak siapa? Pak Budi. Itu namanya adalah konteks kalimat yang mengarah hal positif tapi tidak adanya suatu hukuman. Nah, itu namanya adalah kalimat restitusi. Konteks kalimatnya sebenarnya tujuannya sama, tapi dalam penyampaiannya berbeda. Jelas ya? Ya. Sudah. Demikian tadi penyampaian saya yang berkaitan dengan apa ini? Budaya positif. Mudah-mudahan untuk SMA 1 Doro ada perkembangan yang sangat signifikan, terutama antara guru dan siswa, dan tidak terjadi dalam ranahnya, contohnya guru ini ya, adanya toksik ini. Tahu nggak beneran ya? Toksik itu adalah kelompok-kelompok yang menjatuhkan satu sama lain. Intinya adalah untuk menjatuhkan sekolahan kita tidak berkembang. Itu namanya adalah contoh toksik yang harus kita buang jauh-jauh, kita singkirkan jauh-jauh. Dengan cara bagaimana biar toksik itu tidak berkembang? Ya diberikan motivasi, diberikan arahan, bahkan diberikan pekerjaan yang layak. Misalnya Pak Budi tidak diberikan makan, diberi tanggung jawab sepenuhnya. Itu nanti akan bisa mengurangi pengembangan toksik dari ranahnya yang negatif. Ya, demikian tadi, mudah-mudahan bermanfaat bagi panjenengan sedoyo dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ini ya kepada Bapak Ibu guru yang sudi kiranya
meluangkan waktu untuk mengikuti seminar kecil pemaparan tentang budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Mari kita benar ya untuk mengulangi penonton mereka ya, biar kita fresh. Kita akan lakukan SBD pada hari ini ya. Silakan apa yang saya ucapkan dulu. Oke? Baik. Ke atas menggapai tangan ke samping kamu terlambat ya? Iya Bu, kesiangan. Kesiangan. Kenapa kok kesiangan? Iya Bu, tadi malam saya begadang malam karena di desa saya ada tontonan. Ada tontonan ya. Tapi aku dengar tidak hanya hari ini saja ya kamu terlambat. Betul enggak? Betul Bu, Sudah berapa kali kamu terlambat? sudah lebih dari 3 kali Bu. Oh, sudah lebih dari 3 kali. Dari keterlambatan kamu, apakah sudah melanggar tentang keyakinan kelas? Sudah Bu, Itu apa itu? kedisiplinan masuk kelas Bu. Oh, iya. Caranya gimana kalau kamu tidak akan melakukan kembali perbuatan itu? Saya tidak melakukan hal begadang lagi Bu. Jadi ya, Ya, Bu. itu untuk kedepannya kamu jangan terlambat lagi begadang ya, sehingga nanti berangkatnya sesuai dengan ketentuan keyakinan kelas itu ya. Iya Bu, Terus bersedia enggak kamu? bersedia Bu. Ya, ya. Nah, besok nanti sudah berangkat pagi ya, jangan sebenarnya. Ya, terima kasih kamu sudah datang ke sini, sudah bersedia untuk keyakinan kelas. Silakan kembali ke kelas. Tadi Ibu datang ke kelas, ketua kelasnya bilang kamu bertengkar ya dengan Ricky. Iya Bu, habisnya kesal. Kenapa kok kesal? Soalnya tadi Ricky mencontek pekerjaan saya Bu. Ricky juga suka mencontek tugas-tugas saya. Oh gitu ya. Tentunya kalau ibu di posisi kamu pasti juga kesel. Iya pasti itu ya.
Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Ricky? Saya langsung marah-marah Bu, saya langsung mengebrak meja. Mengebrak meja. Buat begitu pasti ada alasannya ya. Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah pekerjaan saya sudah disentak sama Ricky. Oh iya. Ya wajarlah kalau kamu melakukan seperti itu ya, pasti ya kamu pasti marah-marah ya. Tapi alhamdulillah kamu bersyukur kamu tidak melakukan tindakan yang melebihi batas dari menggebrak meja ya, atau memukul ataupun yang lainnya. Dari itu apakah sudah melanggar keyakinan kelas? Iya, Sudah, Bu. Sudah ya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? tidak menghormati teman Bu. Tidak menghormati teman. Terus bagaimana sih caranya biar kamu itu menghormati teman? Tidak melakukan hal-hal seperti tadi Bu. Oh iya. Terus selain itu, untuk biar kamu menahan emosi kamu itu bagaimana? Dengan cara apa? Harus bersabar Bu. Iya betul ya, bersabar ya. Berarti nanti dengan kamu melakukan kesabaran, berarti kamu sudah melakukan keyakinan kelas ini ya. Ibu sarankan nanti ke depannya kalau kamu misalnya kok bertengkar dengan teman kamu, harus menjaga emosi kamu. Apalagi jangan sampai mengebrak meja yang berlebihan ya, terus apalagi kamu memukul. Paham ya Ricky ya? Iya. Berarti apa tadi Ricky? Untuk cara dalam kamu dalam keyakinan kelas itu apa? Harus bersabar. Iya. Bisa ya Ricky ya? Bisa. Siap ya? Siap. Iya. Terima kasih ya Ricky ya. Iya. Bisa kembali ke kelas mengikuti pelajaran selanjutnya. Iya. Jangan diulang kembali. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Setelah saya berdiskusi dengan guru BK, saya menyesal dengan keterlambatan saya, dan saya bangga setelah saya diskusi dengan guru BK, saya menjadi lebih mengerti agar tidak cepat terlambat lagi dan nantinya akan lebih baik lagi. Terima kasih. Itu Bu. Berdiskusi dengan guru BK, saya telah mendapatkan pelajaran tentang peraturan-peraturan di sekolah. Saya bangga dengan hal tersebut. Saya mohon ampunannya dan saya tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali. Terima kasih. Ayo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat? Perhatikan, kemarin kita sudah mengetahui ya tetangga kita, teman kita di SMA, SMA 1 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara bolos itu ternyata bisa berdampak budaya negatif ini ya, berdampak budaya. Ada yang kenal kemarin? Siapa yang kenal? Nah, kamu. Perhatikan ya, berarti intinya kita harus menerapkan budaya positif. Satu apa? Hati tidak boleh bolos. Neng omah pamitan karo
menaati tata tertib sekolah. Satu kemarin yang sudah kalian sosialisasikan itu apa dari pihak kepolisian, itu budayakan untuk memakai. Sudah kan kalian memakai helm? Sudah kan kalian memakai helm? Khususnya yang laki-laki? Berbaset, sudah berbaset? Padahal helm itu sangat penting sekali. Saya pernah mengalami kejadian yang sangat fatal ya, di tahun 2008. Itu sebuah pengalaman yang sangat buruk ya bagi saya ini ya. Sampai saya dibawa ke rumah sakit. Tapi alhamdulillah apa? Saya bisa selamat, kan? Saya memakai helm standar. Kepala saya terlindungi dari helm. Padahal luka saya sangat berat sekali. Sampai di rumah sakit itu kurang lebih 2 minggu. Saya masih single, masih perawan ini ya, belum punya suami. Ini bibir saya dijahit, sininya saya dijahit, ya. Tangannya juga ada, ininya juga pakai zaman dulu itu katanya turun kayak. Tinggal ini ya, kemudian saya harus sama ini, selok potonnya sakitnya luar biasa, potonnya dijahit. Bagian kepala itu tidak boleh terkena busa, sehingga kita merasakan apa? Sakit pada saat dijahit. Itu pengalaman saya. Maka kita harus apa? Disiplin dalam berkendara, khususnya kita menggunakan helm. Terus kemarin ada setiap tamu undangan ya datang ke sini. Dia mengatakan, kenapa anak SMA dulu itu tidak peduli, tidak adanya empati simpati kepada orang yang datang ke sini. Artinya apa? Tidak menerapkan 5W plus 1. Itu 5S ya, senyum, salam, sapa, sopan, dan itu harus kalian terapkan. Pembiasaan budaya positif yang sudah diterapkan di SMA 1 khususnya ini. Bagaimana caranya Bu? Nih, Reza yang proses Reza ya. Sudahkah kamu melakukan budaya positif Reza? Bisanya apa Reza? Salaman dengan guru di pagi hari, betul masalah? Betul, itu budaya positif. Dengan kita salaman kemudian apa ini? Jangan cium tangan itu karena kita adalah sebagai apa? Orang tua kalian di sekolah. Selain itu apa? Betul yang disampaikan oleh Reza. Menyapa bagaimana caranya? Misalnya permisi Bu. Terus apa lagi? Selamat pagi Bu. Itu namanya budaya apa? Sapa. Senyum, salam, sapa. Tadi menyapa. Selamat pagi Bu. Salam berarti kita mengucapkan atau yang lain. Sopan bagaimana sopan? Melihat gurunya seolah-olah kalian tidak melihat, ya. Langsung apa ini? Menghindar. Ini namanya tidak ada sopannya. Santunnya gimana? Santunnya saya tanya ya, kalau besok naik kue kalian semuanya ya, itu kurang lebih pejabat, lebih pegawai, ya, apapun yang lainnya, janganlah kalian melakukan seperti tindakan secara berkelompok atau ini istilahnya adanya kelompok toksik
misalnya di kelas ini itu harus adanya kesepakatan bersama. Bagaimana caranya? Tadi satu, kita melakukan budaya 5S. Budayanya dengan gurunya, dengan teman sejawat juga harus. Terus apa lagi? Tadi tidak boleh melakukan kelompok toksik yang disampaikan Reza, betul. Toksik adalah kelompok yang tidak sehat. Dalam artian kita selalu menjerumuskan pemikiran-pemikiran yang negatif. Namun jangan suka dengan Basit itu orangnya seperti ini. Kamu jangan suka dengan Umar. Umar itu orangnya seperti ini. Itu namanya adalah apa? Budaya yang tidak. Ya, untuk hari ini kita nanti akan mempelajari materi tentang cerpen ya. Pertama ini cerpen. Adakah yang tahu nanti cerpen sejarah? Pernah mendengar kata cerpen sejarah? Ada yang tahu apa itu cerpen? Cerpen kan ada dua ini ya, menurut bahasa dan menurut istilah. Itu kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia ada bahasa dan istilah. Pernahkah kalian membaca cerpen? Ada yang pendek, ada yang sejam, ada yang panjang. Biasanya kalau cerpen yang panjang itu berkaitan dengan sejarah. Kenapa? Ya tadi ada yang pendek, sedang, dan panjang. Kalau panjang itu biasanya yang berkaitan dengan cerpen sejarah. Contohnya apa itu cerpen sejarah? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat memorinya waktu di SMP pernah disampaikan oleh guru sejarah bahwa misalnya di SMA Ndoro itu ada petilasan yang bisa dijadikan sebagai apa? Sejarah ini ya. Contohnya apa? Misalnya sejarah tentang atau Majapahit itu bisa dikatakan apa? Cerpen sejarah. Sebelumnya saya absen dulu. Pas Bu. Saya mengatakan videonya dulu dimatikan, kita nanti ulang kembali ya. Biar maksudnya